Bahan-bahan untuk memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memakai pakaian yang sesuai ketika memandikan jenazah seperti memakai sarung tangan dan apron plastik. Yang kedua, air mutlak secukupnya. Yang ketiga, bekas menjirus air. Yang keempat, sabun. Kemudian yang kelima, tempat memandikan jenazah. Yang keenam, kapur barus. Yang ketujuh, putih kapas. Kemudian yang kedelapan adalah kain nipis atau kain kafan. Kemudian yang kesembilan, jenazah yang hendak dimandikan. Tata cara yang kemudian akan melakukan atau memandikan jenazah. Yang pertama adalah mengendali mayat, hendaknya memakai lengkap dengan sarung dan apron seperti di bawah. Yang kedua, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Kemudian yang ketiga, siramkan mayat dengan air biasa dari ujung rambut ke ujung kaki. Nah, yang keempat adalah istinjakan mayat dengan menggunakan kain alas agar tak tersentuh auratnya. Kemudian yang kelima, angkatkan sedikit bagian kepalanya hingga ke paras dadanya. Yang keenam, mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan atau memijit-mijit perutnya secara perlahan. Kemudian yang ketujuh, membersihkan mulut dengan mengeluarkan segala sisa yang ada pada mulutnya. Yang kedelapan, siram dan basuh dengan air sabun. Kemudian yang kesembilan adalah bersihkan gigi. Yang ke-10, bersihkan hidung. 11, bersihkan telinga. Yang ke-12, bersihkan jari tangan, pelipat, lengan, dan celah ketiak. Kemudian yang ke-13, bersihkan rambut. Lanjut, yang ke-14, bersihkan celah-celah jari kaki. Kemudian yang 15, selepas itu siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga. Kemudian yang nomor 16, bilas dengan air bersih seluruh anggota mayat sambil berniat. Lafaz niat memandikan jenazah untuk laki-laki, nawaitul ghusla lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian lafaz niat memandikan jenazah perempuan, nawaitul ghusla hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian 17, telentangkan mayat, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki 3 kali dengan air bersih. 18, siram sebelah kanan 3 kali. 19, siram sebelah kiri 3 kali. 20, miringkan mayat ke kiri, basuh bagian lambung kanan, bagian belakang. Kemudian nomor 21, mengiringkan mayat ke kanan, basuh bagian lambung kirinya pula. Nomor 22, terlentangkan semua mayat, ulangi menyiram dari kepala sehingga ke ujung kaki atau hingga ke ujung kaki. Tutup seluruh anggota mayat dengan kain nafis atau kain kafan. Kemudian sediakan air kapur. Kemudian siram air yang sudah dicampur dengan kapur barus di atas kain ini dengan atas kepala sehingga ke ujung kaki. Kemudian cara memandikan jenazah ini ialah dengan mencucurkan air ke atas jenazah itu bermula dari muka dan akhir sekali pada kakinya. Sebagaimana melaksanakan wudhu biasanya, jenazah lelaki hendaknya dimandikan oleh lelaki dan jenazah wanita hendaknya dimandikan oleh wanita. Langkah selanjutnya, langkah yang ke-27 yaitu lapkan menggunakan tuala pada seluruh badan mayat. Yang ke-28, cawatkan bagian kemaluan mayat dengan cawat yang disediakan
dan ditutup seluruh tubuhnya dengan kain. Yang nomor 29, setelah itu mayat diusung ke tempat perbaringan untuk dikafankan. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengkafani jenazah? Yang pertama ada kain kafan. 3 helai kain untuk jenazah laki-laki dan 5 helai kain untuk jenazah perempuan. Kemudian ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebar tubuhnya 30 cm, maka kain yang dibutuhkan selebar 90 cm. Dan jika lebar 40 cm, maka kain yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian ukur kain kafan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafan dilebihkan selebar 60 cm. Yang berarti lebar jenazah ditambah sepertiganya. Alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada kain kafan. Gunting kain secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus berjumlah ganjil. Yang kedua ada kapas. Kapas digunakan untuk menutupi lubang seperti lubang telinga dan lubang hidung. Yang ketiga ada minyak wangi cendana. Yang keempat ada pengukur meteran. Yang kelima ada perlengkapan jenazah. Bagi jenazah laki-laki ada kain baju, kain pengikat kepala, dan kain penutup kemaluan. Untuk jenazah perempuan ada baju, kerudung, dan kain penutup kemaluan. Yang keenam ada kapur barus. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, mengoleskan minyak wangi pada jenazah. Yang kedua, siapkan kain kafan beserta talinya. Kemudian, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Yang ketiga, diberi kapas pada lubang telinganya dan hidung jenazah. Yang keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan. Setelah itu, ikat menggunakan tali simpul yang bisa dibuka. Dan jenazah sudah siap dikafani dan siap disolatkan.